Halo Sobat Dunia Penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official, channel khusus yang membahas seputar dunia aviasi dan spotting pesawat terbang. Video kali ini kita akan coba bahas tentang maskapai baru yang akan menghiasi langit Indonesia, yaitu Flyjaya. Kita akan lihat seperti apa target maskapai baru ini yang akan meramaikan industri penerbangan Indonesia. Flyjaya adalah maskapai penerbangan regional yang didirikan pada tahun 2024 oleh PT Surya Mataram Nusantara. Maskapai yang berkantor pusat di Jakarta Selatan ini berkomitmen untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia melalui penerbangan yang handal dan nyaman, sesuai dengan misinya Connecting Nusantara. Pada tahap awal operasionalnya, maskapai Flyjaya berencana melayani rute domestik dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta menuju Yogyakarta, Bandung, dan Balikpapan. Maskapai ini akan menggunakan armada pesawat ATR 72-500 yang dikenal efisien untuk penerbangan jarak pendek dan memiliki desain ergonomis yang mendukung efisiensi bahan bakar serta ramah lingkungan. ATR 72 merupakan pesawat turboprop terlaris di dunia saat ini. Pesawat produksi patungan Perancis Italia ini memiliki kapasitas 68-72 kursi penumpang. Pesawat ini dikenal tangguh di berbagai kondisi cuaca ekstrim, bisa mendarat di bandara dengan runway 1.500 meter serta sangat irit bahan bakar. Di Eropa, pesawat ini bersaing keras dengan turboprop Das 8 produksi di Havilland of Canada. Pesawat ini memiliki konfigurasi kursi yang sama. Dari segi kecepatan jelajah, Das 8 lebih unggul, namun dari segi hemat bahan bakar, ATR 72 jauh lebih unggul. Sehingga untuk penerbangan rute jarak pendek di Asia banyak menggunakan pesawat berjenis ATR 72. Maskapai Flyjaya memiliki visi untuk menjadi maskapai pilihan di Indonesia dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan. Pemain baru di industri penerbangan Indonesia ini berharap mendapat kepercayaan masyarakat sehingga bisa tumbuh berkembang dengan cepat. Bergabungnya Flyjaya ke dalam industri penerbangan Indonesia mendapat sambutan dari berbagai pihak. Menteri Perhubungan berharap maskapai Flyjaya bisa beroperasi sebelum Lebaran tahun 2025. Proses pengurusan surat AOC sedang dikebut oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hadirnya Flyjaya sedikit mengobati krisis jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini. Sejatinya Indonesia membutuhkan 750 pesawat, namun saat ini hanya ada 410 pesawat yang warawiri di langit Indonesia. Selain melayani kota-kota besar, nantinya maskapai Flyjaya juga akan berencana menjangkau daerah-daerah terpencil yang kurang terlayani guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pertukaran budaya di seluruh Nusantara. Saat ini, maskapai Flyjaya sedang dalam proses pengurusan surat sertifikat operator pesawat udara atau AOC dari Kementerian Perhubungan dan menargetkan untuk memulai operasionalnya pada pertengahan tahun 2025. Muncul pertanyaan di kalangan netizen Indonesia, mengapa Flyjaya menggunakan pesawat turboprop ATR 72, tidak menggunakan pesawat bermesin turbofan sekelas Airbus A320 maupun Boeing 737. Penggunaan pesawat ATR 72 kembali lagi kepada visi perusahaan Flyjaya, yaitu Connecting Nusantara. Sebagai perusahaan baru yang berkecimpung di dunia penerbangan Indonesia, Flyjaya ingin merintis dari bandara kecil terlebih dahulu. Saat ini, penerbangan di bandara kecil di pelosok Indonesia masih didominasi oleh Wings Air serta Susi Air. Kondisi rute jarak pendek saat ini sedang kekurangan pesawat nyaris 50% dibanding sebelum pandemi. Kondisi ini diperparah dengan naiknya biaya operasional dan suku cadang pesawat. Bagi maskapai Flyjaya, bersaing dengan dua maskapai ini lebih realistis dibanding kemunculan mereka dibanding harus bersaing dengan penerbangan komersial reguler, di mana mereka harus bersaing menghadapi gempuran maskapai besar seperti Lion Group serta Garuda Group. Menjadi feeder untuk mengumpulkan penumpang di bandara di kota kabupaten menuju bandara yang jauh lebih besar mungkin dirasa lebih menjanjikan. Komitmen Flyjaya untuk Connecting Nusantara tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan mereka akan mempertimbangkan ekspansi ke rute internasional, terutama ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan tren maskapai penerbangan Indonesia yang memperluas jangkauan mereka ke pasar regional. Demikianlah sedikit informasi buat sobat penerbangan tentang maskapai Flyjaya yang akan memulai menghiasi langit Indonesia. Semoga kehadiran Flyjaya bisa membawa warna baru persaingan sehat di industri penerbangan Indonesia sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke rekanmu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.